Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Atina Soleah, NIM 110. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pelaporan aset tetap dalam akuntansi syariah. Perolehan aset tetap tidak mengandung riba, zolim, maisir, goro, dan haram. Pelaporan aktiva tetap dalam akuntansi syariah sama dengan pelaporan yang telah dilakukan dalam akuntansi konvensional. Aktiva tetap dilaporkan dalam neraca dan mempunyai nilai penyusutan. Perbedaan pelaporan antara aset tetap antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah terletak pada filosofi atau aturan yang mendasari pencatatan atas aset atau harta tetap tersebut. Dalam akuntansi syariah, pencatatan aset tetap harus sesuai dengan kaidah syariah, yaitu aset tersebut diperoleh dari transaksi yang halal termasuk zatnya. Yang termasuk aturan dalam akuntansi syariah secara keseluruhan berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah dan pendapat para alim ulama. Semua transaksi perusahaan dicatat sesuai aturan syariah termasuk pencatatan aset tetap. Sedangkan pencatatan aset tetap akuntansi konvensional berlandaskan aturan yang dibuat manusia berdasarkan logika dan kepentingan. Selanjutnya, konsep kepemilikan menurut akuntansi syariah. Community on Terminology mendefinisikan harta, aktiva atau aset sebagai sesuatu yang disajikan ke saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi, atau bukan karena saldo negatif yang akan dianggap sebagai utang, yang mana saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Dari definisi tersebut, diketahui bahwa sesuatu dianggap sebagai harta jika di masa yang akan datang dapat diharapkan memberikan arus kas bersih yang positif kepada perusahaan. Untuk perkiraan beban ditunda dianggap bahwa karena pembayaran telah dilakukan, maka di masa yang akan datang tidak perlu lagi kas keluar. Kepemilikan harta atau aktiva berkaitan erat dengan akuntansi syariah. Dalam penilaian aktiva yang dijadikan dasar terhadap beberapa besar kecilnya kewajiban zakat seseorang yang wajib dibayarkan. Islam tidak menjadikan nisab zakat dalam jumlah besar agar umat Islam dapat menunaikannya. Semakin besar jerih payah seseorang, maka semakin rendah dan ringan presentase nisabnya. Zakat dikenakan terhadap berbagai macam modal yang telah terkumpul sebagai suatu kelebihan pada setiap tahun. Zakat dikenakan setahun sekali terhadap modal, bukan investasi, setelah dikurangi pengeluaran setiap tahun. Oleh karena itu, zakat dibayarkan hanya setelah lewat dari 12 bulan pemilikan hak aktiva yang melebihi syarat nisab. Zakat dikenakan terhadap berbagai macam modal yang telah terkumpul. Yang dimaksud modal di sini termasuk aktiva yang digunakan dalam proses produksi, misalnya mesin-mesin, gedung, dan sebagainya. Mesin-mesin industri merupakan aktiva produktif yang menjadi objek zakat. Dari pembahasan tersebut dapat dilihat keterkaitan antara zakat sebagai wujud kewajiban atas kepemilikan aktiva dengan akuntansi. Oleh karena itu, penilaian terhadap model untuk menghitung zakat harus dilakukan berdasarkan current cost accounting. Hal ini jelas dapat diterapkan pada penilaian persediaan untuk perusahaan dagang, di mana penilaiannya didasarkan pada harga pasar barang yang dijual. Peraturan secara tegas menunjukkan bahwa Islam juga memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar pengenaan zakat yang harus dibayar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.